Asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Yang ketiga, teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Teori yang keempat, teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Kemudian, apa saja unsur-unsur terbentuknya suatu negara? Unsur-unsur terbentuknya suatu negara antara lain yang pertama adalah rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah suatu negara yang tunduk dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasannya. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas seluruh wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Selanjutnya, apa saja tipe-tipe negara menurut sejarah? Tipe negara menurut sejarah dibagi menjadi 5, antara lain yang pertama, tipe negara timur purba. Tipe negara ini bersifat tirani, monarki, dan teokratis. Raja berkuasa penuh atas segala keputusan atau aturan-aturan yang berlaku di kerajaannya. Yang kedua, tipe negara Yunani kuno atau purba. Tipe negara ini bersifat aristokrasi, pemerintahan oleh aristokrat. Tipe ini mempunyai bentuk negara kota, negaranya kecil, hanya satu kota saja dan dilingkari oleh benteng pertahanan dan penduduknya sedikit. Yang ketiga, tipe negara Romawi kuno atau purba. Tipe negara Romawi kuno ini bersifat imperium. Pemerintahannya lebih mendominasi negara atau bangsa lain. Mengeksploitasi sumber daya dari negara yang didominasi, menguras sumber daya dalam jumlah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduknya jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, tipe-tipe negara abad pertengahan. Tipe negara abad pertengahan ini bersifat dualisme antara rakyat dan pemerintahan seperti yang dikatakan Machiavelli, kalau negara ini bukan republik, pasti monarki. Tipe negara yang kelima adalah tipe negara abad modern. Nah, tipe negara ini berlaku atas asas demokrasi, yang dimana tampuk pemerintahannya bercabang dari rakyat, dianut oleh paham negara hukum. Susunan negaranya kesatuan dan di dalam negara hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi. Selanjutnya, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu pilihan yang tepat karena UNPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berlatar pendidikan S2, S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.